Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini, kita bakal menyimak kisah yang tak biasa tentang Fadli, seorang TKI yang bekerja sebagai tukang taman di Jepang, dan Arisa, pewaris toko bunga yang hidup dalam tekanan keluarga. Semuanya bermula dari satu perjanjian palsu. Tapi seperti bunga yang tumbuh diam-diam, hubungan mereka pun berkembang di luar naskah. Akting yang awalnya hanya untuk menyelamatkan reputasi, justru membuka jalan bagi cinta yang tidak bisa disangkal. Tapi ketika kebohongan terbongkar, mereka harus memilih, pulang dengan luka, atau bertarung demi cinta yang dianggap aib. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang akan terus kami hadirkan di channel ini. Yuk, kita masuk ke ceritanya. Langit Nagoya sore itu lembut, seolah melukis langit dengan warna pastel keemasan. Daun-daun maple perlahan melayang jatuh, menari-nari di udara sebelum menyentuh tanah. Di tengah halaman rumah klasik bergaya Jepang itu, seorang pria berkemeja lusuh duduk bersila di dekat semak bunga peoni yang baru dipangkas. Fadli, lelaki asal Semarang berusia 31 tahun, mengusap peluh di pelipisnya sambil memperhatikan detail tiap sudut taman. Ia bekerja sebagai tukang kebun sekaligus penjaga rumah keluarga Kobayashi. Meskipun pekerjaannya sederhana, ia menjalaninya dengan penuh cinta. Baginya, menata taman bukan sekadar merapikan tanaman. Ini cara dia bicara pada dunia. Fadli-san, suara lembut tapi tegas terdengar dari beranda kayu rumah utama. Ia menoleh. Di balik pintu geser shoji berdiri Arisa Kobayashi, wanita muda berambut gelap yang selalu tampak anggun meski hanya mengenakan kimono rumah warna biru langit. Iya, Kobayashi-san. Bisa ke ruang dalam sebentar? Ada hal pribadi yang ingin saya bicarakan. Fadli agak terkejut. Biasanya, interaksi mereka sebatas instruksi kerja. Arisa bukan majikan yang banyak bicara. Bahkan saat ia meminta bantuan pun, selalu dalam nada formal dan menjaga jarak. Baik, jawab Fadli sambil menyeka tangannya di kain lap yang diselipkan di pinggang celana kerjanya. Ia melewati lorong rumah dengan perasaan campur aduk. Suasana di dalam rumah hening, hanya terdengar denting halus jam tua dan suara detak langkahnya sendiri. Di ruang tamu, Arisa duduk bersila di atas tatami. Ada 2 cangkir teh hangat di atas meja rendah. Silakan duduk, katanya, menunjuk ke bantal di depannya. Fadli duduk dengan kaku. Ia masih belum mengerti maksud semua ini. Sebelumnya, saya minta maaf kalau permintaan saya nanti terdengar aneh, ujar Arisa, menunduk sedikit. Tapi saya sudah tidak punya pilihan lain. Fadli mengerutkan alis. Saya mendengarkan, Nona. Arisa menarik napas panjang. Saya ingin kamu pura-pura menjadi suami saya. Sun, hening yang tak biasa menggantung di udara. Fadli menoleh cepat, mencoba mencari tanda bahwa Arisa sedang bercanda. Tapi wajahnya begitu serius, bahkan matanya sedikit berair. Maksudnya, menikah pura-pura? Tanya Fadli, nyaris berbisik. Ya, hanya selama 1 bulan. Agar keluarga saya berhenti menjodohkan saya dengan pria yang tidak saya cintai. Kalau mereka percaya saya sudah menikah, mereka akan menghentikan tekanan itu. Fadli menunduk, menatap telapak tangannya sendiri yang penuh kapalan. Saya ini cuma tukang taman, Nona. Kalau ketahuan, bisa runyam, bisa deportasi. Aku tahu, potong Arisa cepat. Dan aku juga tahu ini permintaan yang gila. Tapi kamu satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Ia menatap Fadli dalam-dalam. Selama ini kamu kerja di sini jujur. Tidak pernah macam-macam. Kamu menghormati semua aturan. Bahkan memperlakukan bunga-bunga di taman lebih lembut dari orang-orang memperlakukan aku. Fadli terdiam. Hatinya bergetar sedikit mendengar pengakuan itu. Saya tidak tahu harus jawab apa. Aku akan atur semuanya. Pakaian, cerita masa lalu kita, bahkan akta palsu kalau perlu. Kamu hanya tinggal ikut peran. Setelah itu kamu bebas.
Dan aku akan bayar lebih dari yang kamu dapat sebulan kerja. Fadli menatap teh di depannya yang mulai mendingin. Dalam diam, pikirannya berlari jauh. Ia membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah drastis hanya karena satu perjanjian palsu. Tapi lebih dari itu, ia merasa dilihat. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai pembantu asing, tapi sebagai seorang manusia yang bisa dipercaya. Kalau sampai ketahuan, saya pulang, katanya pelan. Arisa mengangguk. Dan saya yang akan tanggung semua resikonya. Fadli menarik napas panjang. Kalau begitu, saya ikut. Sebuah senyum lega muncul di wajah Arisa. Senyum yang belum pernah Fadli lihat sebelumnya. Dan entah mengapa, senyum itu justru membuat dadanya terasa semakin sesak. Fadli berdiri di depan cermin tinggi dengan wajah kikuk. Ia mengenakan setelan jas abu-abu muda, dasi perak, dan sepatu kulit mengilap yang terasa kaku di kaki. Tangannya berkeringat meskipun suhu ruangan cukup dingin. Jangan bungkuk. Tegakkan dada sedikit. Tangan jangan masuk ke saku terus, ujar Arisa dari balik pintu. Fadli mencoba menegakkan badan, tapi wajahnya tetap terlihat tegang. Kayak gini, tanyanya. Arisa masuk ke kamar. Matanya mengamati dengan cermat. Masih kelihatan seperti tukang kebun yang kesasar ke pesta pernikahan, ucapnya sambil menahan tawa kecil. Fadli tersenyum malu. Ya soalnya ini pertama kali saya pakai baju mahal kayak gini. Sejak kesepakatan mereka disetujui, rumah keluarga Kobayashi berubah jadi sekolah sandiwara. Setiap hari sepulang kerja, Fadli ikut sesi pelatihan intensif. Cara makan pakai sumpit dengan elegan, cara menyapa dengan kalimat sopan bahasa Jepang, bahkan latihan tertawa yang pas, agar tak terlihat dibuat-buat. Coba ulang lagi, Fadli-san. Saat ditanya bagaimana kalian bertemu, jawabannya? Tanya Arisa sambil duduk di kursi rotan di dekat jendela. Fadli menarik napas, lalu menjawab agak kaku. Kami bertemu pertama kali di taman bunga. Saya sedang membaca buku tentang filosofi tanaman. Lalu Arisa-san datang membawa angin musim semi. Arisa menatapnya beberapa detik, lalu tertawa geli. Itu terlalu puitis. Kamu bukan penyair. Coba yang lebih natural. Fadli mengangguk, mencoba menahan senyum. Ya, saya baru baca quotes di kemasan teh tadi pagi. Suasana jadi cair. Di tengah semua latihan yang melelahkan, keduanya mulai merasa nyaman. Suatu sore, saat mereka latihan adegan makan malam di taman belakang rumah, Arisa menyendokkan sup miso ke mangkuk Fadli. Kalau di depan keluarga nanti, aku harus terlihat manja. Mungkin minta kamu ambilkan makanan, atau aku sesekali menyuapimu, ujarnya ringan. Fadli menatapnya, sedikit bingung. Maksudnya, disuapi beneran? Ya, bagian dari akting, jawab Arisa sambil tersenyum. Fadli mengangguk pelan. Oke, kalau gitu jangan pakai wasabi ya. Lidah saya belum siap. Keduanya tertawa. Malam itu, setelah sesi latihan selesai, mereka duduk berdua di teras. Angin membawa wangi bunga kamelia yang sedang bermekaran. Aku serius, Fadli, ucap Arisa tiba-tiba. Kamu ini lebih sopan dari kebanyakan pria Jepang yang kuliah di Tokyo. Fadli tersipu. Saya nggak pandai bicara, Nona. Cuma diajari orang tua buat hormat sama orang. Arisa menatap langit. Kadang aku iri sama kamu. Loh, kok bisa? Kamu punya pilihan. Kamu tahu siapa dirimu dan kamu tahu kemana ingin pulang. Sedangkan aku, bahkan warisan toko bunga ini pun bisa diambil kalau aku tak menurut kata kakekku. Fadli menatapnya dalam diam. Ia baru benar-benar melihat sisi rapuh dari wanita yang selama ini tampak begitu kuat dan angkuh. Kalau kamu memang ingin lari dari semua tekanan itu, katanya pelan, kenapa harus ajak saya? Arisa menoleh. Matanya bening. Karena kamu satu-satunya yang tidak pernah memperlakukanku seperti piala. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya, Fadli tak merasa sedang berlatih akting.
Bulan purnama menyinari halaman rumah keluarga Kobayashi yang malam itu berubah megah. Lampu gantung kristal menggantung dari tiang-tiang bambu. Tenda-tenda putih berdiri rapi di taman. Meja panjang dihias bunga segar, dan lilin kecil berkerlap-kerlip di antara gelas anggur dan piring porselen. Malam itu adalah perayaan ulang tahun ke-75 kakek Noboru, pemilik toko bunga legendaris yang telah berdiri sejak zaman Perang Dunia Kedua. Semua anggota keluarga besar, rekan bisnis, dan kenalan berpengaruh diundang. Termasuk, tentu saja, suami misterius dari Arisa. Fadli berdiri di depan cermin untuk terakhir kalinya. Jas hitam pas badan, kemeja putih gading, dan sepatu mengilap. Ia menarik napas dalam-dalam. "Jangan lupa," pesan Arisa di belakangnya. "Kalau ditanya soal bisnis, kamu jawab sedang ekspansi bunga tropis dari Indonesia. Jangan terlalu banyak ngomong." Senyum dan angguk itu cukup. Fadli menoleh dan mengangguk. "Saya siap, walau kaki saya gemetar dari tadi." Arisa tersenyum. "Anggap saja ini panggung. Kita berdua aktor malam ini." Tapi tidak ada panggung yang tak punya celah. Acara dimulai. Musik tradisional Jepang mengalun pelan. Para tamu berdatangan, dan Fadli menyambut mereka dengan sopan. Banyak yang tersenyum melihat pasangan bahagia itu. Bahkan kakek Noboru tampak puas, meski ekspresinya sulit dibaca. "Bagus. Setidaknya gadis keras kepala itu sudah punya pendamping," bisik salah satu bibi Arisa. Namun di tengah kelancaran semua adegan itu, datanglah suara yang mengoyak segalanya. "Fadli? Fadli Suparman." Seorang pria Jepang setengah baya mendekat. Matanya menyipit seperti sedang mengingat wajah yang familiar. "Fadli kaku." Ia mencoba tersenyum. "Maaf, saya. Tentu saya ingat. Kamu yang kerja di rumah keluarga Nishikawa, kan? Yang bantu urus bonsai di ulang tahun anak mereka. Kamu bahkan bantu cuci piring waktu itu." Seketika suasana membeku. Arisa menegang. Para tamu terdiam. Beberapa mulai berbisik. Bahkan kakek Noboru menoleh dengan ekspresi curiga. "Arisa." Suara kakek menggelegar. Meski tenang. "Siapa sebenarnya pria ini?" Fadli menunduk. Arisa maju ke depan, berdiri di antara Fadli dan keluarganya. "Aku yang minta dia berpura-pura, Ji-chan. Aku yang menyusun semuanya." "Jangan bercanda," bentak pamannya. "Kamu mengundang kami semua hanya untuk memainkan lelucon murah." "Ini bukan lelucon. Aku terpaksa melakukannya karena kalian memaksa aku menikah dengan orang yang tidak aku cintai." Kakek Noboru berdiri. "Lebih baik menikah dengan seseorang yang setara, daripada menipu keluarga demi pria rendahan." Kata-kata itu seperti cambuk di hati Fadli. Ia ingin bicara, membela Arisa, menjelaskan bahwa semua ini hanya demi melindungi harga dirinya. Tapi tenggorokannya seperti terkunci. Ia tahu, semakin ia bicara, semakin ia membuka luka. Malam itu berakhir kacau. Beberapa tamu meninggalkan pesta lebih awal. Fadli berjalan pulang sendirian, melepas dasinya di jalan setapak sambil menghapus sisa air mata yang tak sempat keluar. Di belakangnya, Arisa berdiri terpaku, dikelilingi keluarga yang tidak lagi percaya. Keesokan harinya, Fadli ditahan imigrasi karena dianggap menyalahgunakan visa kerja dan memberikan informasi palsu. Foto-foto pesta tersebar di media sosial. Judul-judul berita muncul. TKI mengaku suami pewaris toko bunga terkenal. Cinta bohong di tengah bisnis bunga. Kebohongan yang terbongkar. Di ruang tahanan yang dingin dan sunyi, Fadli duduk sendirian. Ketika seorang petugas mendatanginya untuk mengambil sidik jari, ia hanya berkata pelan, "Saya tidak ingin apa-apa. Saya cuma mau pulang." Dan untuk pertama kalinya, sejak datang ke negeri ini, Fadli merasa benar-benar kalah. Langit Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, tampak mendung. Pesawat dari Nagoya baru saja mendarat. Di antara deretan penumpang yang melangkah lambat ke pintu keluar,
Fadli melangkah dengan satu koper kecil dan mata yang sembab. Ibunya menunggu di ujung lorong, menggenggam plastik berisi nasi bungkus dan segelas teh manis. Saat Fadli melihatnya, langkahnya terhenti sejenak. Rasa bersalah, lega, dan sedih berdesakan di dadanya. "Fadli," ucap ibunya, pelan. Tanpa kata, ia langsung memeluk wanita tua itu, erat, seolah ingin melepaskan semua luka yang tak bisa ia ungkap dengan bahasa Jepang atau formalitas asing. Beberapa minggu berlalu, Fadli kembali menjalani hidup lamanya. Ia membantu ibunya di kebun cabai kecil belakang rumah. Kadang menjadi tukang cangkul lepas di sawah tetangga. Tapi tak ada hari berlalu tanpa bayangan wajah Arisa, tersenyum di teras, tertawa saat meniru aksen Jawanya, atau sekadar menatapnya dengan mata penuh rasa percaya. Semua kenangan itu seperti hantu yang tidak bisa diusir. Suatu sore, saat langit Jawa berubah jingga dan suara azan berkumandang dari masjid kampung, Fadli sedang duduk di warung kopi bersama teman lamanya. Mereka sedang tertawa membahas masa lalu ketika suara motor berhenti di dekat warung. Fadli menoleh. Seseorang turun dari taksi. Seorang wanita Jepang, berpakaian sederhana, membawa koper besar dan memeluk sebuah bunga kamelia yang nyaris layu. "Arisa." Semua orang di warung diam. Mata mereka membelalak. Fadli bangkit berdiri. Wajahnya tak percaya. "Apa? Kamu beneran?" Arisa tersenyum lelah. "GPS dan Google Translate menyelamatkanku dari nyasar. Tapi aku lebih tersesat tanpa kamu." Fadli masih terdiam. Ia menatap perempuan itu seakan ia baru melihat hantu dari masa lalu yang manis dan menyakitkan sekaligus. "Aku kehilangan semuanya, Fadli," kata Arisa pelan. "Toko bunga sudah bukan milikku lagi. Kakek bilang aku mempermalukan keluarga. Tapi aku tidak menyesal." "Kenapa?" Suara Fadli nyaris gemetar. "Karena kehilangan mereka masih lebih ringan daripada kehilanganmu." Fadli menunduk. Matanya basah. "Aku ini cuma orang biasa, Riz. Hidupku nggak mewah. Nggak ada lampu gantung. Nggak ada pesta taman. Aku nggak butuh itu. Aku hanya butuh satu hal." "Apa?" "Tempat di mana cinta bisa tumbuh tanpa harus pura-pura." Hari itu, Fadli membawa Arisa pulang ke rumahnya. Ibunya sempat kaget. Tentu saja. Tapi Arisa membungkuk sopan, menyodorkan bunga kamelia layu sambil berkata, "Maafkan saya datang tanpa undangan. Tapi saya datang dengan hati yang penuh." Malam itu, mereka duduk di halaman belakang rumah Fadli. Langit gelap, tapi bintang bersinar terang. "Kamu yakin, Riz? Kamu siap hidup tanpa salon wangi dan lift hotel?" Arisa menggenggam tangannya. "Asal aku bisa bangun tiap pagi dan lihat kamu nyiram cabai sambil bersenandung lagu dangdut, aku siap." Fadli tertawa. Tawa yang sudah lama ia pendam. Di tempat yang jauh lebih sederhana, cinta mereka terasa lebih nyata. Pagi di desa itu selalu datang perlahan, dengan kabut tipis menyelimuti kebun dan suara ayam bersahutan dari kejauhan. Di halaman belakang rumah Fadli, dua pasang tangan sedang sibuk menyusun pot bunga dari tanah liat. Arisa mengenakan topi caping dan celemek lusuh, duduk bersila di antara bibit kemangi dan kembang telang. Meski sesekali dikerubungi nyamuk, senyumnya tak pernah lepas. Ia tertawa saat tanah menciprat ke pipinya, dan Fadli dengan refleks menyeka wajahnya dengan ujung bajunya. "Mbak Arisa, kok sekarang betah di sini?" tanya tetangga mereka, Bu Lestari, sambil mengantarkan daun pisang. "Karena di sini nggak ada yang suruh saya pura-pura bahagia," jawab Arisa ringan. "Saya bisa tertawa karena ingin, bukan karena harus." Jawaban itu membuat beberapa ibu tersenyum malu dan menunduk, seolah mereka pun tahu rasanya hidup dalam kepura-puraan. Meskipun kehidupan baru mereka tenang dan jujur, bayangan masa lalu belum benar-benar hilang. Suatu malam, saat Arisa sedang mencuci piring, teleponnya berdering. Nomor dari Jepang. Ia menatap layar itu cukup lama sebelum mengangkatnya. "Arisa, ini ayah," kata suara di ujung sana. Ayahnya.
Orang yang selama ini membisu bahkan ketika Arisa dicoret dari silsilah keluarga. Kamu masih keras kepala? Tanyanya. Aku tidak menyesal, jawab Arisa mantap. Hening beberapa detik. Kakekmu sakit. Beliau memanggil namamu dalam tidur. Mata Arisa mulai berkaca-kaca. Ayah. Suaranya melemah. Aku tidak menyetujui pilihanmu. Tapi aku ingin kamu tahu. Kamu tetap anakku. Dan kalau kamu ingin pulang, pintu itu tidak akan dikunci. Arisa menahan isak. Aku tidak tahu apakah aku masih punya tempat di sana. Kamu punya. Tapi mungkin bukan sebagai pewaris toko bunga. Mungkin hanya sebagai seorang anak yang pernah jujur dan berani. Telepon ditutup. Arisa menatap bulan yang penuh malam itu. Lalu memeluk Fadli dari belakang saat pria itu sedang memeriksa semaian. Ada kabar dari Jepang? Tanya Fadli. Arisa mengangguk. Ayah mulai melunak. Tapi aku nggak mau kembali hanya untuk berdiri di toko yang tak bisa lagi kurasa rumah. Fadli tersenyum. Toko itu bisa kamu bangun lagi di sini. Di desa. Bukan yang seperti dulu, tapi yang sesuai hatimu. Arisa mengangguk pelan. Kita beri nama Hanabira Dua Dunia. Kelopak dari dua dunia? Tanya Fadli sambil menyeringai. Nanti jangan jualan bunga mahal semua. Ya, bunga Kamboja buat tabur juga laku. Loh. Arisa tertawa, memukul pundaknya ringan. Kita jual semuanya. Asal kamu tetap di sampingku. Beberapa bulan kemudian, desa kecil tempat Fadli dan Arisa menetap kini tak lagi sekadar tempat pulang bagi para petani. Di sudut jalannya berdiri toko bunga kecil yang mulai dikenal luas. Tak hanya karena keindahan rangkaiannya, tapi juga karena kisah cinta yang tumbuh dari ketulusan dua hati yang berani melawan arus. Nama Hanabira Dua Dunia semakin dikenal. Tak jarang wisatawan lokal datang, membeli bunga sekaligus mendengar langsung cerita pernikahan palsu yang berubah jadi nyata. Anak-anak sekolah sering duduk di pelataran toko, mendengarkan Arisa bercerita bagaimana cinta bisa muncul bukan dari pesta mewah, melainkan dari keberanian mengakui perasaan yang sebenarnya. Fadli kini bukan hanya tukang kebun, tapi juga guru bagi para pemuda yang ingin belajar merawat tanaman. Arisa, meskipun sesekali masih merasa asing dengan bahasa dan budaya, tak pernah merasa sendirian. Di desa kecil itu, ia menemukan keluarga baru, yang tak memandang status, tapi kejujuran hati. Suatu pagi, saat matahari baru naik dan kabut belum benar-benar hilang dari ladang, Arisa duduk di teras sambil memegang secangkir teh jahe. Fadli datang dari belakang, membawa seikat mawar merah muda yang baru dipetik. Untuk siapa bunga ini? Tanya Arisa sambil tersenyum. Fadli menyerahkannya dengan santai. Untuk istri saya. Hari ini tepat 2 tahun sejak dia pura-pura cinta, tapi nyatanya, dia nggak pernah bisa berpaling. Arisa tertawa, lalu memeluknya. Di dunia yang sering menyuruh kita jadi orang lain demi diterima, mereka memilih jadi diri sendiri. Bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya, kecuali satu hal yang terpenting, cinta yang jujur. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar. Apa arti cinta yang jujur menurut kamu? Kami tunggu ceritamu di sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya.